Halo teman-teman, selamat hari Minggu panggilan. Adakah yang terpanggil di sini? Kok aku lihat-lihat ya, scrolling-scrolling di media sosial, kayaknya banyak banget ya romo-romo, bruder, suster gitu ya. Promosi-promosi panggilan. Kok kaum awam gak ada yang promosi panggilan ya? Aku aja deh. Ya. Jadi panggilan untuk kaum awam tuh ada dan itu spesial. Kenapa spesial? Karena beda sama kaum-kaum religius. Beda gimana? Ya, beda peruntukannya. Kita di sini itu menerima namanya imamat, tapi bukan imamat tahbisan, tapi imamat umum oleh rahmat, baptisan dan sakramen penguatan gitu ya. Nah, intinya tuh apa sih? Kok kita diutus buat ngapain sih? Nah, kita tuh diutus untuk melakukan tri tugas gereja, yakni menjadi imam, nabi, dan raja. Imam berarti menguduskan, nabi berarti mewartakan, dan raja artinya menyatukan dan memimpin. Nah, ini kan bisa kita lakukan di mana aja dalam komunitas kita. Misalnya di lingkungan kerja, di lingkungan sekolah, ya. Misalnya siapa mau memimpin doa? Aku gitu ya. Menjalankan tugas sebagai imam. Salah satu contoh kita menjalankan tugas imamat gereja juga kan misalnya kalau kita ikut misa setiap hari atau setiap minggu lah minimal gitu kan, gak cuma napas doang Natal Paskah gitu kan. Itu salah satu kontribusi kita sebagai orang awam. Terus misalnya dalam doa setiap hari, misalnya 3 kali doa malaikat Tuhan, atau sekarang masa Paskah nih Ratu Surga gitu ya, atau doa kerahiman ilahi setiap jam 3, itu juga salah satu contoh kita menjalankan tugas imamat gereja, yang lagi-lagi bukan cuman imamat sebagai tahbisan, sebagai romo, pastor, bukan, tapi imamat umum orang beriman, yakni orang yang telah dibaptis menerima karunia dari Roh Kudus begitu. Atau misalnya mewartakan, kita sharing-sharing ayat kitab suci di sosial media begitu ya, menceritakan pengalaman-pengalaman hidup di mana kita diberkati oleh Tuhan. Nah, itu juga mewartakan. Dan misalnya juga mempersatukan, memimpin. Ya, kalau ada teman-teman yang lagi berantem, ya kita lerai, kita bantu mendamaikan. Itu salah satu contoh. Atau tugas sebagai raja misalnya dalam lingkungan pekerjaan, kita jadi bos, direktur, CEO gitu kan. Kita memimpin karyawan kita dengan memperhatikan, mendalami nilai-nilai ajaran sosial gereja dalam kita menjalankan perusahaan. Atau misalnya kita mau calonin diri nih, jadi misalnya jadi anggota DPR atau pemerintah begitu kan, kita juga itu berkontribusi dalam kepemerintahan, kita bantu menciptakan damai dan kesejahteraan dalam masyarakat. Dua jenis panggilan yang bisa dilakukan oleh kaum awam. Yang pertama, di lingkungan pekerjaan, misalnya menjadi guru, dokter, tentara, polisi, itu kan panggilan. Itu juga kita melayani orang dengan kemampuan kita, dengan karisma-karisma yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Atau panggilan jenis kedua, berkeluarga, alias menikah. Kalau kita, misalnya nanti suatu hari married nih, aku belum ada calon by the way. Nah, itu kan harus melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh kaum religius. Dan itu adalah kekasan kita, bagaimana kita membina cinta kasih Tuhan, mewujud nyatakan kasih Tuhan dan gereja melalui perkawinan gitu ya, suami dan istri bagaikan Tuhan dan umat. Jadi intinya tuh kaum awam berkontribusi dalam mewujudkan kerajaan Allah di dunia melalui keluarga dan pekerjaannya masing-masing. Untuk lebih jelasnya silakan baca dari Katekismus Gereja Katolik nomor 934 atau Lumen Gentium nomor 31. Jadi teman-teman yang ada yang kalian merasa terpanggil, jangan cuma dipanggil-panggil tapi tidak menyahut ya. Bawa dalam doa dan jangan lupa tetap bahagia. Terima kasih.